Halo guys, balik lagi bareng gue Joshua dan di video kali ini gue mau ngobrol-ngobrol aja kenapa menurut gue tempered glass dan casing itu penting. Karena sekalian gue bentar lagi mau ganti tempered glass iPhone gue karena kemarin sempet retak. Retaknya juga bukan karena hal yang parah ya, retaknya karena hal sepele, karena kejatuhan cecengan. Jadi ceritanya kemarin pas gue lagi di JNE, gue mau bayar, gue buka dompet gue nih, gue buka dan ternyata ada cecengan koin jatuh. Jatuhnya ya kena layar HP gue di paha gue dan pas gue cek ternyata tempered glassnya retak. Ya rasanya nyesek sih, cuman ya udah karena tempered glassnya juga umurnya udah 2 tahun. Si lapisan oleofobiknya juga udah mulai hilang, jadi layar HP gue tuh cepet berminyak belakangan ini. Jadi emang sekalian lah udah waktunya ganti tempered glass. Tapi kejadian itu ya bikin gue mikir tentang betapa pentingnya perlindungan bagi gadget. Gue mikir kalau kemarin HP gue nggak ada tempered glassnya pasti layarnya udah retak atau seenggaknya baret karena cecengan doang. Dan ya meskipun HP zaman sekarang udah dilapisin sama Gorilla Glass, tapi kan Gorilla Glass tuh nggak anti retak atau baret. Dia itu cuma lapisan yang bikin lebih susah baret atau retak, jadi nggak 100% aman. Seiring kalian pakai HP-nya, kalau nggak pakai tempered glass ya bakal muncul micro scratch atau baret-baret halus lah seiring pemakaian. Dan ya kalau ada baret-baret halus, ngaruhnya kemana? Ya ngaruhnya ke nilai jual HP kalian. Kalau sewaktu-waktu mau jual HP, ya jadi turun harga jualnya karena ya ada baret-baret di layarnya. Lain sama HP yang layarnya masih mulus 100%, pasti nilai jualnya ya beda lagi. Ditambah lagi ya, coba kalian pikir deh, kalian beli HP dengan harga yang nggak murah, dibandingin kalian pelit dalam beli aksesoris atau perlindungan buat HP kalian, dan sewaktu-waktu ada kejadian yang bikin HP kalian baret atau bopak, ujung-ujungnya yang bakal lebih rugi ya kalian sendiri karena pelit sama perlindungan gadget. Meskipun kalian hati-hati banget atau gimana, ya namanya juga kecelakaan kan nggak ada yang tahu kejadian bisa kejadian apa aja lah. Dan pemikiran gue pakai tempered glass dan casing itu penting bukan karena kejadian cecengan kemarin doang, tapi juga karena kejadian-kejadian dulu yang sempet gue alamin juga. Jadi gue mau cerita sedikit, dulu tuh gue pakai Samsung Galaxy S2. Gue udah pakein casing Spigen Neo Hybrid, jadi otomatis udah termasuk aman ya. Tapi ya seiring gue pakai, gue muncul pemikirannya di otak gue kalau rasanya kayaknya HP kalau pakai casing rasanya kurang enak dipegang deh. Rasanya premiumnya kurang dapet deh. Kalau nggak pakai casing kan rasanya lebih ramping gitu, terus bisa lebih nikmatin desain original HP-nya kan. Dan ya gue mutusin waktu itu ya udah deh, bosen gue lepas aja casingnya dan gue pergi keluar naik motor. HP-nya gue taruh kantong kanan dan ya gue jalan biasa sampai kena polisi tidur. Dan pas kena polisi tidur gue berasa ada sesuatu yang jatuh dari kantong gue. Langsung dong gue cek dan di kantong kiri dompet gue masih aman, tapi di kantong kanan wah kosong, berarti HP gue jatuh dong. Langsung tuh gue putar balik dan pas gue temuin HP gue ambil, ya udah bopak sana sini dan layarnya ada yang retak dikit di ujung. Asal kalian tahu itu rasanya nyesek banget bro. Giliran gue pakein casing selama ini nggak pernah jatuh atau kebentur atau apa-apa, giliran gue lagi iseng pengen lepas bentar langsung jatuh kena aspal. Itu baru kejadian 1. Kejadian 2 itu pas gue pakai Sony Xperia Z3. HP itu gue pakein casing flip cover yang modelnya menurut gue keren, tapi emang perlindungannya kurang karena di pinggirannya tuh nggak ketutup. Ya gue pakai HP itu sampai 1 hari tangan gue kesenggol sama temen gue. Alhasil HP-nya jatuh lagi. HP-nya jatuh lagi, pas gue cek ya depan belakangnya aman, tapi pinggirannya ya bopak lagi. Di saat itu ya gue kesel lagi dan gue langsung beli casing paling tebel yang bisa gue temuin. Di pikiran gue, alah udahlah nggak peduli keren-keren, desainnya oke, yang penting HP-nya aman dan nggak bopak aja lah. Dan pas gue ganti HP lagi ke Samsung S8 Plus, gue udah nggak mau ambil resiko. Gue langsung beli casing Spigen dan juga tempered glass Spigen. HP-nya juga nggak gue pakai sebelum 2 perlindungan itu datang dulu dan gue pasang. Samsung S8 Plus gue itu juga udah beberapa kali jatuh, tapi selalu aman. Salah satu kejadiannya pas gue baru pulang dari Holy Wings, abis senang-senang sedikit lah. Pulangnya malam-malam gitu dan gue agak ngantuk. Pas gue turun dari mobil, gue lupa kalau HP-nya gue taruh paha gue. Seketika itu juga HP-nya langsung jatuh dan keguling-guling di aspal. Malam itu gue kurang peduli, langsung gue ambil dan ya udahlah jatuh. Gue pikir gue langsung naik dan gue tidur. Besok paginya gue baru nyadar dan inget, waduh HP gue kemarin jatuh di aspal ya. Baik-baik aja nggak? Pas gue cek tuh HP-nya ternyata bopak sana sini, tapi casingnya doang. Gue cukup deg-degan tuh pas gue buka casingnya, ternyata dalamnya aman. Mulus 100% kayak baru, nggak ada baret, nggak ada benturan, bekas-bekas apapun masih kinclong. Seketika itu juga gue sangat bersyukur gue pakai casing yang aman. Pokoknya semenjak S8 Plus gue pindah lagi ke iPhone XS. Itu juga sama, full set gue pakein aksesoris Spigen. Makanya dari kejadian-kejadian itu dan kejadian cecengan kemarin, gue merasa perlindungan
perlindungan bagi smartphone itu penting banget. Tapi di sini gue nggak ngebatasin ke Spigen doang ya. Banyak casing-casing merek lain yang bagus yang bisa ngelindungin HP kalian. Terserah kalian lah. Yang penting menurut gue perlindungan itu penting. Anyway, karena kemarin tempered glass iPhone gue retak, gue sekarang udah beli tempered glass baru, merek Spigen juga. Gue juga kalau pasang tempered glass lebih prefer pasang sendiri. Karena gue punya pengalaman buruk dulu pas masih belum punya pengalaman pasang, gue minta tolong sama pegawai counter HP, minta tolong pasangin. Ya gue pikir pegawai counter HP jago dong pasangnya, ternyata hasilnya jelek. Masih ada bubble-bubble, ada kotoran titik-titik gitu, bikin gemes aja gitu loh. Dan sesudah itu gue putusin untuk belajar pasang sendiri aja lah. Dan ternyata setelah belajar nggak sesusah itu kok. Lebih puas juga, dan kalau gagal ya salah diri sendiri, bukan karena salah ngandelin orang lain kan. Jadi sekarang gue mau kasih lihat kalian gimana gue ganti dan pasang tempered glass baru di iPhone gue. Nah, jadi ini adalah tempered glass yang gue beli ya, yang merek Spigen dan variannya yang gelas TR. Ini harganya sekitar 200.000 dan gue belinya kebetulan pas kemarin lagi diskon, jadi dapat 100.000 aja. Nah, sekarang kita buka dan kita lihat dapatnya apa aja ya. Nah, ini ada dikasih alat yang buat ngedorong bubble atau debu yang nyangkut di dalam tempered glass. Sisa dalamannya ya kayak begini ya, dikasihnya cukup lengkap sampai ada buku panduan manualnya juga. Dan sebelum kita mulai ganti tempered glassnya, terlebih dahulu kita harus lepasin tempered glass yang lama. Caranya gampang aja, bisa pakai kuku atau benda-benda yang bisa nyongkel dan kalian lepasin pelan-pelan dari pinggir kayak gini. Hati-hati aja pas lepasinnya karena ya namanya juga kaca, kalau kalian nggak hati-hati bisa pecah dan malah jadi berkeping-keping, nanti malah jadi ribet. Dan bisa kalian lihat sendiri layar HP gue masih mulus setelah 2 tahun meski udah jatuh di aspal lebih dari sekali. Makanya menurut gue perlindungan kayak tempered glass itu penting banget. Nah, sekarang kita bersihin dulu layarnya dari kotoran dan debu-debu yang ada. Kalau di sini gue sama Spigennya dikasih ya tisu basahnya. Kalau kalian nggak dikasih ya bisa pakai tisu basah sendiri mungkin, atau pakai tisu galon, sama aja lah ya. Jadi layar HP-nya dilap, pastiin bersih dan nggak ada debu-debu atau kotoran yang masih nempel. Nah, kalau udah waktunya pakai stiker yang buat ngambil debu-debu halus yang nempel di atas layar. Nah, kalau kalian nggak dikasih sama casingnya bisa pakai selotip atau lakban buat ngambilin debu-debunya kayak gini. Jadi tinggal ditempelin, gampang banget. Nah, kalau udah dipastiin bersih, nggak ada noda atau debu, waktunya pasang tempered glassnya. Kalian ambil tempered glassnya, kalian lepasin segelnya, dan ingat buat posisiin si tempered glassnya dengan baik di layar HP kalian. Kalau bisa sepas mungkin. Ada juga cara yang bikin lebih gampang ngepasinnya, jadi ditempel dulu pakai selotip. Tapi ya berhubung gue orangnya males ribet, jadi gue mah langsung aja, kira-kira aja yang penting. Jadi kalau udah nempel dan pas, tinggal dilepasin lapisan atasnya. Cuman kali ini gue agak blow on karena gue nempel agak miring. Jadi gue mau coba sekali lagi. Jadi kalian bisa lepasin lagi tempered glassnya kalau emang posisinya kurang pas dan digeser sampai pas. Tapi gue saranin jangan keseringan karena lama-lama lemnya jadi kurang kuat dan jadi nggak nempel dengan bagus. Tempered glassnya juga bisa resiko rusak ya kalau dilepas pasang berkali-kali. Dan juga kalau dilepas pasang berkali-kali ada kemungkinan ada debu-debu lagi yang masuk. Jadi kalian pastiin buat ngecek sekali lagi. Abis kalian pasang dengan benar, bisa pakai kartu atau alat yang kayak dikasih Spigen ini buat ngedorong-dorong debu-debu yang nempel di dalam atau bubble-bubble kalau masih ada. Nah, sekarang gue udah kelar pasang tempered glassnya, udah pas, udah bagus, udah nggak ada debu atau bubble, jadi udah beres. Gak gitu susah kan? Nah, sekarang iPhone gue udah cakep dengan tempered glass barunya, and gue mau nyaranin aja ke kalian untuk selalu jaga gadget atau smartphone kalian. Pakai dengan hati-hati, sering dibersihin, dipakein casing dan tempered glass yang bagus, disayangin karena HP tuh udah kayak partner lah ya menurut gue di zaman sekarang, dikit-dikit pegang HP, dikit-dikit bisa pakai HP. Makanya HP harus dijaga dengan baik biar awet dan tahan lama. So, gue rasa sekian aja video kali ini dan semoga konten ini bisa membantu kalian. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.